Perkenalkan, nama saya Febrianti Rahmadila P dengan NIM 23040054, Prodi Akuntansi Syariah. Selanjutnya saya akan membahas tentang konsep dasar auditing. Yang pertama itu sejarah pengauditan. Auditing sebagai profesi baru yang diakui pada abad modern, namun praktik auditing sudah ada sejak zaman Mesopotamian, Mesir, Yunani, dan Romawi. Auditing di Inggris mulai berkembang pada abad ke-15, diperkenalkan di Amerika Utara pada abad ke-19. Perkembangan auditing pada abad ke-19 mulai diterapkan pada perusahaan publik di Inggris berdasarkan Company Act di Amerika Serikat. Saat itu belum diwajibkan. Kemudian pada abad ke-20, pertumbuhan industri meningkat, kebutuhan audit pemegangan saham mulai menganggap audit sebagai jaminan ketentuan laporan keuangan. Pada tahun 1917, Federal Reserve Board mengeluarkan Bulletin tentang akuntansi seragam yang mendorong praktik audit laporan keuangan. Yang kedua itu perspektif pengauditan. Auditing erat dikaitkan dengan akuntansi, tetapi juga dipengaruhi ilmu lain seperti analisis finansial, teori komunikasi, etika, dan hukum. Auditing bersifat terapan, bertujuan memeriksa bukti, berbentuk opini, dan memastikan keadaan informasi. Audit lebih menekankan pada review perbandingan dokumen, dan samping auditor saat ini belum memiliki status profesional, tetapi dituntut jujur dan sesuai kepentingan majikan. Adapun struktur auditing, yang pertama itu filosofi auditing itu sebagai dasar, yang kedua itu konsep auditing yang memiliki kerangka pengembangan konsep, yang ketiga itu struktur kompetensial merupakan generasi dasar, yang keempat itu domain auditing yang memiliki arahan praktis, yang kelima itu praktik auditing sebagai penerapan nyata. Ketiga itu perbedaan akuntansi dan auditing. Akuntansi itu menghasilkan laporan keuangan yang berisi informasi ekonomi, sedangkan auditing memberikan pemeriksaan independen untuk memastikan laporan keuangan sesuai dengan standar dan dapat dipercaya. Ini akuntansi menyusun laporan keuangan, sedangkan auditing memverifikasi dan memberikan keyakinan atas laporan tersebut agar bermanfaat bagi pengambilan keputusan. Empat itu hubungan laporan keuangan dengan auditing. Yang pertama itu tujuan dan kebutuhan informasi. Perusahaan membutuhkan informasi akurat untuk mengambil keputusan dan pertanggungjawaban. Yang kedua, proses laporan keuangan. Yang pertama itu akuntansi itu menganalisis kejadian atau transaksi. Kedua, mengukur dan mencatat data akuntansi. Yang ketiga, mengelompokkan dan meringkas data. Yang keempat, menyusun laporan sesuai prinsip akuntansi berlaku umum. Yang keempat, mendistribusikan laporan keuangan dan auditor dalam laporan tahunan. Yang selanjutnya itu auditing, itu mengumpulkan dan mengevaluasi bukti laporan keuangan. Yang ketiga itu memberikan pendapat dalam laporan auditing. Yang selanjutnya menyusun laporan auditing dan pilihan. 5 itu kebutuhan audit. Alasan perlunya audit, yang pertama itu adanya kecenderungan manipulasi informasi oleh pihak tertentu. Yang kedua itu kompleksitas transaksi bisnis rawan kesalahan pencatatan. Selanjutnya itu peran auditor, yaitu auditor menguji laporan keuangan agar menggunakan pendapatan informasi yang dapat dipercaya. 6 adalah jenis audit dan auditor. Dalam pengelompokan yang dilihat dari jenis audit dikelompokkan menjadi beberapa, yaitu operasional audit. Audit operasional juga disebut dengan manajemen audit. Ini bertujuan untuk mengetahui apakah kegiatan operasional suatu perusahaan
sudah dilakukan secara efektif, efisien, dan ekonomis atau belum. Yang ketujuh adalah konsep proporsi akuntansi. Proporsi akuntansi publik muncul karena perusahaan membutuhkan pihak independen yang dapat dipercaya untuk memeriksa dan menilai laporan keuangan. Akuntansi publik memberikan dua jenis utama jasa, yaitu pertama itu jasa asuransi, yaitu penjaminan, memberikan keyakinan bahwa informasi keuangan benar, wajar, dan dapat dipercaya. Bentuknya meliputi audit, pemeriksaan khusus, penerapan standar prosedur yang disepakati bersama. Yang kedua itu jasa non asuransi atau jasa non jaminan, tidak memberikan opini, hanya berupa bantuan teknis seperti penyusunan laporan dari perpajakan. Akuntansi publik laporan sebagai penggagah keadilan informasi.